Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Jayanti, NPM 251010400, ingin menjawab soal UAS hukum adat. Yaitu yang pertama ialah, menurut beberapa ilmuwan dari para ahli, terdapat beberapa teori yang menjadi unsur pembentukan hukum adat di masyarakat, yaitu teori reception in contextuo, dan teori reception contrario. Apa maksudnya? Silahkan paparkan secara menyeluruh. Baik, di sini saya akan menjawab. Teori pembentukan hukum adat ini dibentuk pada masa era kolonial, di mana teori reception ini yang pertama ialah teori tentang pembantahan, disebutkan oleh Snok-Forgonse sebagai guru dan Van Vollenhoven sebagai murid. Bagaimana hukum adat berlaku di masyarakat terlepas dari hukum agama masyarakat yang merupakan dua rutinitas yang berbeda. Kedudukan hukum adat lebih tinggi dari hukum agama. Teori ini dibentuk pada masa Belanda untuk memonopoli negara Indonesia. Kemudian teori reception in contextuo, yaitu menjelaskan bagaimana hukum adat itu terbentuk, disebutkan oleh ilmuwan Van den Broek, yaitu hukum adat secara keseluruhan berasal dari hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Maka di sini bisa juga disebut dengan hukum adat sama dengan hukum agama. Yang ketiga ialah teori reception au contrario, yaitu dibentuk pada saat sudah merdeka dan disebutkan oleh Profesor Hazeirin, di mana hukum adat berbeda dengan hukum agama yang timbul semata-mata dari hubungan masyarakat yang diselesaikan oleh kepala adatnya jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya seperti sholat, waris, dan menikah. Kemudian yang kedua ialah paparkan beserta contoh terkait pemahaman saudara terkait kedudukan hukum adat dan tata hukum nasional Indonesia. Di sini hukum adat ialah sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Kenapa disebut sebagai dasar pembangunan? Karena bersifat abstrak, di mana bentuknya di sini bersifat abstrak, yang terbentuk berupa nilai-nilai dan berupa asas-asas yang berkesinambungan, di mana nilai-nilai ini bisa juga disebut dengan ide, filosofis, atau panduan. Dan berupa asas-asas ini disebut juga dengan tata cara atau mewujudkan asas-asas tersebut. Contohnya ialah berupa, kalau dalam nilai-nilai ini berupa nilai komunal yang disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 tahun 1945 yang menyebutkan tentang bumi, air, dan kekayaan alam serta seisinya. Kemudian dalam asas-asasnya itu ialah tata cara dalam mewujudkannya, yaitu menggunakan asas kebersamaan atau kekeluargaan. Nilai-nilai dan asas-asas ini berdiri sejajar atau bersama rata, di mana dalam pembentukannya ialah bersifat universal. Karena sifatnya universal ini, maka membentuk hukum nasional. Contohnya ialah dalam Undang-Undang Koperasi. Kemudian soal nomor 3 ialah, silahkan saudara paparkan terkait apa yang dimaksud dengan legal pluralisme dan bagaimana relevansi pembentukan hukum adat berdasarkan teori legal pluralisme, yaitu weak legal pluralisme dan strong legal pluralisme. Berikan contoh. Di sini yang dimaksud dengan teori legal pluralisme ialah di mana dalam sebuah negara memiliki sistem hukum yang banyak berlaku dan berjalan secara bersamaan atau beriringan. Dalam negara itu ialah banyak yang berlaku dan berjalan secara beriringan dalam suatu wilayah di negara tersebut. Dan ini disebutkan oleh John Griffiths. Contoh dari weak legal pluralisme beserta ciri-cirinya, dalam weak legal pluralisme ini bisa juga disebut dengan pengakuan dari negara, makanya mendapat legal pluralisme. Ciri-cirinya ialah negara memiliki supremasi hukum yang tertinggi yang menentukan sistem hukum apa yang berlaku. Yang kedua, adanya hukum nasional atau negara dan hukum adat serta hukum agama
yang bisa berlaku karena diberi ruang oleh negara tersebut. Yang ketiga ialah adanya pengakuan terhadap sistem lain yang sifatnya terbatas sepanjang masih berlaku, serta mengontrol validasinya. Seperti di sini ialah hukum adat berlaku karena diberi ruang oleh negara sepanjang masih hidup dan berlaku di negara tersebut. Terus yang kedua, strong legal pluralism. Strong legal pluralism di sini ialah sistem hukum apapun dapat berdiri sendiri secara kokoh dan kuat tanpa memperoleh legitimasi atau pengakuan dari negara. Hal ini seperti fenomena sosial. Contohnya, seperti di negara kita ialah negara tidak mengatur tentang hukum waris, tetapi tetap berlaku hukum adat waris di Indonesia yang tidak diatur oleh negara. Makanya berdiri secara kuat di sini untuk memperoleh legitimasi tanpa memperoleh legitimasi dari negara karena berdiri secara fenomena sosial. Dari hal tersebut, makanya dengan hukum dan dasar berlakunya hukum adat. Dan pertanyaan yang keempat ialah salah satu karakteristik sistem hukum adat ialah tidak adanya pembedaan pelanggaran perdata dan pidana. Apa maksudnya? Uraikanlah pemahaman saudara serta dengan memberikan contoh terkait hal tersebut. Di sini saya menjelaskan tentang tidak ada pembedaan pelanggaran hukum adat dalam bidang perdata dan pidana. Kita tahu di sini hukum perdata ialah hukum privat, hukum yang mengatur orang per orang, dan hukum pidana ini masuk ke hukum ranah publik karena mengangkut banyak orang. Kalau dalam nasional seperti itu, tetapi kalau dalam hukum adat hal ini tidak dikelompokkan atau tidak dibeda-bedakan. Seperti contohnya ialah jika A ada hutang ke B, setelah dikasih A tidak beritikat baik untuk membayar, malah memukul, maka kalau dalam penyelesaian secara nasional ini masuk ke dalam ranah pidana karena melakukan kekerasan, dan masuk dalam perdatanya karena telah melakukan perjanjian yang tidak disepakati, maka masuk ke ranah perdata. Tetapi kalau masuk dalam sistem hukum adat ini tidak ada pembeda karena salah satu pewenang hukum adat ialah untuk menyelesaikan masalah di ranah wilayah adat tersebut. Contoh dari kasus tersebut ialah maka dibutuhkan kepala adat sebagai hakim untuk mencari jalan tengah agar ada penyelesaian dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Maka gunanya kepala adat itu ialah untuk menyelesaikan ranah di wilayah tersebut. Dari kasus ini maka kepala adat menjadi hakim dan akan diperoleh penyelesaiannya ialah dengan cara pihak yang melakukan kesalahan tersebut harus membayar dan meminta maaf oleh pihak yang mendapat pemukulan. Dan meminta maaf ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku, tetapi oleh seluruh keluarga yang terlibat dalam melakukan kesalahan tersebut harus meminta maaf. Setelah membayar denda harus meminta maaf terhadap pelaku, juga terhadap pihak keluarganya, yang nantinya setelah hal ini dilakukan mereka bisa hidup nyaman lagi dan rukun dalam bermasyarakat, sehingga masalah tersebut dapat selesai dan bisa memulihkan keadaan sedia kala, sehingga terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat. Terus sedangkan pertanyaan kelima ialah paparkan secara rinci terkait struktur atau susunan masyarakat hukum adat dan berikan contohnya.
Struktur atau susunan masyarakat hukum adat di sini tersusun berdasarkan, yang pertama ialah masyarakat hukum adat berdasarkan genealogis, masyarakat hukum adat berdasarkan teritorial, dan masyarakat hukum adat campuran, yaitu berdasarkan genealogis dan teritorial. Di sini ada 3 yang tersusun. Dan dalam masyarakat hukum adat genealogis ini disebutkan ialah tersusun berdasarkan azas keseluruhan atau pertalian darah, yaitu dari satu keturunan yang sama, terpercaya dari satu keturunan. Dan dibagi menjadi, dalam asas genealogis ini dibagi menjadi 3, yaitu unilateral, bilateral, dan alternaren. Kalau dalam unilateral di sini mengambil garis keturunan dari salah satu, seperti bisa juga disebut dengan patrilineal, matrilineal, dan double unilateral. Kalau patrilineal ini ialah laki-laki, contohnya dalam masyarakat Batak. Kalau matrilineal ini diambil dari pihak perempuan, contohnya dalam masyarakat Minang. Kalau double unilateral ini menarik garis keturunan dari pihak laki-laki dan perempuan sekaligus. Dan contoh yang dilakukan ialah dalam pembagian harta waris. Kalau dalam bilateral atau dari dua belah pihak itu dibagi menjadi parental, yaitu diambil dari ayah dan ibu. Dari parental ini dibagi lagi menjadi gezin, yaitu mengutamakan inti satu rumah. Gezin ini bisa dicontohkan dalam masyarakat Jawa dan Sunda. Dan dalam rumpun ini ialah keluarga besar. Seperti dalam satu rumah itu terdiri dari beberapa keluarga besar. Contohnya ialah dalam masyarakat Dayak ataupun Bugis. Dan dalam mengambil suatu permusyawaratan harus berembuk dari seluruh warga yang terdapat di rumah tersebut. Kemudian yang kedua ialah masyarakat hukum adat teritorial. Di sini ialah tinggal di satu wilayah yang sama atau berkelompok. Dan bisa dibagi lagi dengan persekutuan desa, di mana satu desa mempunyai batas jelas yang tinggal di satu wilayah yang sama, seperti homogen. Misalnya dalam persekutuan desa itu, dalam satu desa itu terdiri dari satu masyarakat, yaitu Batak Karo, ya Batak Karo saja, Jawa saja, atau Minang saja. Kemudian dalam persekutuan daerah atau wilayah. Kalau persekutuan daerah atau wilayah ini ialah dalam beberapa desa di suatu wilayah terdiri dari beberapa warga. Seperti kalau di Minang itu Nagari, Minahasa itu Manwa, Palembang itu Marga, Mandailing itu Kuria, atau dalam satu desa itu terdiri dari beberapa suku. Kemudian dalam perserikatan desa ialah pergabungan jadi satu kesatuan dari beberapa desa yang terdiri dari wilayah tersebut, dan dibentuk dengan mempunyai satu pemimpin dengan adanya perjanjian antar kades masing-masing desa. Hal ini dibentuk seperti dalam contoh membentuk perairan, maka dibutuhkan rembukan dalam beberapa masing-masing desa. Beginilah yang dapat saya sampaikan penjabaran tentang pertanyaan-pertanyaan soal di UAS Hukum Adat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.